Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas yang berkaitan dengan sholat sunnah witir. Selesai pembahasan, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rawatibus shalah, sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu, atau bahasa lainnya itu qobliyah dan ba'diyah. Dikatakan oleh para ulama, termasuk sholat sunnah yang di situ terdapat keutamaan dan pahala yang besar, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama yaitu rak'atani qablas subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rak'atani qabladz zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa kadza ba'daha, begitu juga 2 rakaat setelah zuhur. 6. Wa ba'dal maghrib, 2 rakaat. Wal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berarti jumlahnya 10. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sholat rawatib yang muakkad. Jadi sunnahnya itu lebih ditekankan lagi, 10 rakaat ini. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, dan setelah isya. Ini yang sangat ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena muwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha duna ghairiha. 10 rakaat ini selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau di dalam kota maupun ketika musafir di luar kota, tidak pernah ditinggal. Jadi betul-betul diperhatikan 10 rakaat ini. Adapun sisanya, seperti 2 rakaat sisa sebelum zuhur, kan ada 4 itu ya. Setelah zuhur ditambahi 2 rakaat lagi, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib, sebelum isya, itu dilakukan oleh Nabi, tapi tidak seperti yang 10 rakaat itu. Yang 10 rakaat ini tidak pernah ditinggal sama Nabi SAW. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu qobliyatul fajri, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ada satu hadis yang umum diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau berkata, Abdullah bin Umar, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah, ya, di belakang Nabi, ngikuti Nabi, begitu maksudnya. Rak'ataini qabladz zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini ba'dal jum'ah, dan pernah di hari Jumat beliau sholat 2 rakaat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat Jumat. Ini riwayat yang pertama. Berarti yang tidak disebutkan yaitu 2 rakaat subuh pertama. Yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum Jumat. Yang lainnya sudah disebutkan oleh Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar.
Sekarang riwayat yang kedua, juga dari Abdullah bin Umar, tapi beliau mendapatkan riwayat ini dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Hafsah. Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar, perawi hadis tadi itu, dia mengambil sanad hadis dari Hafsah binti Umar. Berarti ini kakak beradik ini. Ya, kakak beradik. Berarti Abdullah bin Umar ini perawi hadis ini iparnya Rasulullah. Karena ada saudarinya yang dinikah oleh Nabi, yang mana mereka ini anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dinikah sama Rasulullah. Anak Sayyidina Umar juga dinikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar ini mengambil riwayat dari saudarinya Hafsah, yang mana Hafsah ini istri Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain khafifataini ba'da ma yatlu' al-fajr. Kata Hafsah, saya perhatikan setelah tulu'ul fajr, terbitnya subuh, ya fajar subuh, bukan terbitnya matahari ya. Kalau terbit matahari entek subuh nih. Terbitnya fajar subuh, masuk waktu subuh, saya saksikan suami saya ini Rasulullah, kata Hafsah ini, mesti sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan, tidak panjang. Karena itu dianjurkan oleh para ulama, 2 rakaat sebelum subuh itu kalau bisa rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Nabi melakukan 2 rakaat sebelum subuh ini memang ringan sesuai dengan riwayatnya. Jadi jangan ojo moco amma yatasaalun misalnya, atau moco Yasin. Ini tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Walaupun itu bagus dari segi banyaknya bacaannya, tapi ternyata Nabi tidak seperti itu amalnya. Jadi kalau mau mempraktekkan qobliyatul fajri atau qobliyah subuh, maka sholatnya diringankan, sholat yang ringan seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan rak'ata al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh yang dilakukan oleh seseorang itu lebih baik khairum minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya kita miliki, dibanding dengan kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh, itu di sisi Allah 2 rakaat kita sebelum subuh itu lebih berharga. Ya, cuman memang banyak yang meninggalkan memang. Banyak yang tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh ini telat. Sholat subuh ini telat, tapi mau melakukan 2 rakaat subuh ya apa? Ya apa beb, sholat sunnah beb, subuh ini 5:30 misalnya, subuh ini jam 6. Nah inilah ya, harus ada perbaikan begitu ya. Harus ada perbaikan. Sing biasa begadang ya dikurangi ya, jam tidurnya diawali supaya bisa bangun subuh begitu. Nah baru bisa praktek 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayat yang pertama hadis Abdullah bin Umar yang tadi, dia salat bersama Nabi 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri. Ini dalil yang pertama ini ya, dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua ini mencakup yang muakkad, yang ditekankan betul, juga yang sunnah biasa tidak ditekankan. Artinya riwayat kedua ini menyebutkan bukan 2 rakaat sebelum zuhur tapi 4. Berarti yang 2 itu sangat ditekankan, yang 2 dianjurkan begitu. Ya. Dalam hadis dikatakan man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhri, barang siapa yang dia itu menjaga betul
4 rakaat sebelum zuhur, tidak pernah ditinggal. Wa arba' ba'da, dan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi saat durunge sholat jamaah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Setelah sholat jamaah zuhur, sholat mana 4 rakaat ba'diyah. Dan tidak pernah ditinggal sama dia, dijaga. Maka kata Nabi SAW, harramahullahu 'alan nar. Orang yang rutin istiqomah 4 ini sebelum dan setelah zuhur, maka Allah mengharamkan jasadnya dia untuk masuk ke dalam neraka. Ya, ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, dan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dan yang lainnya. Baik. Berarti 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Yang 2 ini sangat ditekankan, yang 2 dianjurkan. Setelah zuhur juga seperti itu, 2 rakaatnya itu terhitung sangat ditekankan karena tidak pernah ditinggal sama Nabi. 2 rakaat yang berikutnya itu dianjurkan, sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya yaitu 2 rakaat setelah maghrib, sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar dikatakan wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib ini dianjurkan juga sama seperti qobliyatul fajr, dianjurkan untuk membaca Al-Kafirun rakaat pertama setelah Fatihah, rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Ya, 2 rakaat setelah maghrib. Yang terakhir yaitu 2 rakaat setelah Isya. 2 rakaat setelah Isya. Nah, hadisnya juga kembali kepada riwayat yang pertama, Abdullah bin Umar. Nah, sekarang yang belum kita sebutkan yaitu qobliyatul asri, salat qobliyah sebelum asar. Jadi walaupun bukan termasuk sunnah yang muakkad, yang betul-betul ditekankan, sangat ditekankan, tapi ini hukumnya dianjurkan untuk sholat 4 rakaat sebelum asar. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Abdullah bin Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, shalla qablal asri arba'an, yang mana dia sholat 4 rakaat sebelum dia mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Berarti kalau sudah Rasulullah yang mengatakan, pasti itu didapatkan. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab-kitabnya menyatakan, maka berusahalah kita semua untuk mendapatkan doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah supaya orang-orang yang menjalankan 4 rakaat qobliyatul asr ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendengar hadis ini seharusnya kita itu berusaha begitu ya. Oh, sama Nabi didoakan yang mengamalkan itu dapat rahmatnya Allah. Saya harus dapat begitu maksudnya. Ya, jangan rahimallahu imran krungu hadis kemudian ya tidak tergerak sama sekali untuk mengamalkan. Soro istiqomah ya memang sulit. Tapi kalau tidak dimulai ya tidak melaku-melaku gitu ya, tidak jalan-jalan. Ya dimulai pelan-pelan. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada riwayat yang mengatakan 2 rakaat sebelum asar. Nah, ini mungkin bagi yang mau nyoba. Ojo 4 sih, 2 dulu. Karena ada riwayat yang mengatakan 2 sebelum asar. 2 setelah itu sholat jamaah asar. Mending ngono maneh, 2 sampai sebulan 2 bulan lah istiqomah baru ditambahi 4. Begitu juga zuhur juga seperti itu, 2 dulu. Nanti kalau sudah mantap ya tidak pernah lepas, baru mau ditambah 4 boleh. Ya, ojo langsung sadurunge subuh loro, sadurunge zuhur 4, marine zuhur 4, asar 4, maghrib sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2, witir kayak 11.
sik ditambahi duha 8. Mari kesel-kesel dhewe. Mari ngono ndak blas wis mari wis kapok wis. Ya, untung-untungan nang masjid. Tinggal kabeh salat sunah. Nah, ini ndak dicicil. Ya, karena sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi langgeng, istiqomah. Ojo akeh mari ngono tobat. Ya, sebelum subuh 2, salat duha 2, zuhur 2, setelah zuhur 2. Asar kalau sudah siap boleh 2. Maghrib isya setelahnya saja 2, witir 3. Wis mari. Itu sudah termasuk bagus itu zaman sekarang ya. Ada orang istiqomah itu wis orang soleh sudah. Wis sholat jamaah ditambahi sholat sunnah. Sudah bisa pegangan itu sudah bagus. Karena nanti setelah sekian bulan kalau ada semangat lebih ditambahi ya. Nah, ini jalurnya bener ini. Tapi kalau langsung digetno kayak wong khataman sedina 30 juz iku ya. Mari ngono teler. Ndak kuat wis ndak ngaji maneh wis cukup. Ya iku guys tahun iku. Ya dicicil 1 lembar, 2 lembar, tapi bendino. Nah, itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik amal, ahabbul a'mal, paling dicintainya amal itu maqalla wa dama. Sedikit tapi continue begitu, lanjut bendino. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ya, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Baik. Untuk 2 rakaat sebelum maghrib kemarin sudah ditanyakan itu. Kemarin sudah ditanyakan bagaimana hukumnya 2 rakaat sebelum maghrib. Ini ada perbedaan pandangan di antara sahabat. Sebagian sahabat meriwayatkan bahwa disunnahkan 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika di zaman itu dikumandangkan azan maghrib, itu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rebutan tiang masjid. Ya, jadi sholat di depannya tiang 1, 2, 3 wakai. Apa melakukan qobliyatul maghrib 2 rakaat. Sampai-sampai ketika datang orang yang gharib, bukan orang daerah situ baru datang, itu mereka mengira, loh, wis sholat maghrib, saking akeh sing nglakoni, gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Abdullah bin Umar. Beliau punya pendapat sendiri mengatakan ma raaitu ahadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Tidak pernah saya menyaksikan ada sahabat-sahabat yang melakukan 2 rakaat sebelum maghrib di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah ada. Nah, ini berarti ada 2 pendapat. Cuman dengan catatan selama tidak dikumandangkan qomat. Lek wis qomat enggak usah salat sunnah. Apalagi maghrib waktunya singkat. Ya. Wis wonge wis nyetek iki takbir. Wah. Gawe-gawe iki ya. Mari ngono ngamuk protes. Wis wong salat sunnah, qomat ae misalnya. Ya kan sudah tahu sudah mau qomat maghrib kan waktunya singkat. Kalau mau salat qobliyah maghrib ya selesai adzan, jawab adzan langsung salat 2 rakaat. Nah, untuk menghindari yang seperti ini, sholat qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat fardu. Nah, ini lebih aman. Jadi sholat maghrib dulu jamaah, mari ngono mari zikir, mari donga selesai, baru kita qobliyah maghrib 2 rakaat. Setelah itu salam, berdiri lagi ba'diyah maghrib 2 rakaat. Iki enak, ini paling enak itu. Paling enak seperti itu. Jadi tidak kesusu-kesusu. Nanti tengah-tengah sholat qomat akhirnya. Nah, ini yang sebenarnya kita mengulang dari pertanyaan yang kemarin itu, dari pertanyaan yang kemarin. Untuk penutup yaitu salat sunnah setelah Jumat 2 rakaat sesuai riwayat Abdullah bin Umar yang pertama, 2 rakaat setelah Jumat. Adapun yang melakukan 4 rakaat setelah Jumat, maka ini mengikuti riwayat yang berikutnya, yaitu riwayat di Sahih Muslim yang mengatakan idza shalla ahadukumul jum'ata, jika kalian melakukan sholat Jumat sudah selesai, fal yusalli ba'daha arba'an.
ini jelas ini kata-katanya. Maka hendaknya dia melakukan rakaat lagi, sholat lagi 4 setelah Jumat. Ya, ba'daha arba'an. Boleh dilakukan di masjid. Kalau takut lek mulai wis tak mungkin sholat, wis akeh setane misalnya ya, sholat di masjid boleh. Atau setelah wirid dan lain-lain selesai pulang, sholat ba'diyatal jum'ahnya itu di rumah. Diniati satu supaya ndak riak. Ya, Allah, Masya Allah ibu ya. Penjumat itu petang rakaat. Nah ini bahaya juga. Ya, diniati singitan. Sholat 4 rakaat Jumat di rumah. Kecuali kalau di masjid banyak yang melakukan. Oh, akeh koncone, insyaallah ndak riak. Ya wis ndak apa-apa, bebas. Tapi kalau ndak ada yang berdiri sholat ba'diyatal Jumat di satu tempat kecuali kita atau 2 orang, nah ditakutkan riak nanti. Ya, kepingin dipuji sama orang. Nah, ini lebih baik pulang. Sholat ba'diyatal Jumat di rumah. Yang pertama, selamat daripada riak. Yang kedua, supaya rumah kita ini makmur dengan ibadah, bukan kayak ndelok TV tok ya juga pakai sholat juga sunnah, ya dibuat baca Quran, zikir dan lain-lain. Nah, yang terakhir penutup 4 rakaat sebelum Jumat. 4 rakaat sebelum Jumat. Dikatakan oleh para ulama wa qablaha, dan sebelum sholat Jumat, ma qabladz zuhri, persis seperti rakaat yang dilakukan sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 kan? Berarti Jumat, sebelum sholat Jumat 4 rakaat juga sunnah. Nah ini bisa kita gabung dengan tahiyatul masjid. Ketika kita masuk Jumatan, 4 rakaat ini bisa kita gabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Ya, ditambahi misalnya sunnatul wudu, karena setelah wudu itu disunahkan 2 rakaat juga. Ini bisa digabung. Jadi sekali takbir, niate qobliyah Jumat, niat tahiyatul masjid, sunnatul wudu, gabung kabeh boleh. Pahalanya dapat semua. Ya, pahalanya dapat semua. Nah, ini dalilnya daripada khabar At-Tirmidzi mengatakan anna ibn Mas'udin, sahabat Abdullah bin Mas'ud, kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Kebiasaannya sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau datang Jumat, maka beliau sholat 4 rakaat sebelum Jumat, dan setelah Jumat sholat lagi 4 rakaat. Jadi lengkap wis ya. Rawatibnya ini, qobliyah ba'diyahnya semua sudah kita sebutkan ya secara garis besar, riwayat-riwayatnya, tinggal mengamalkan. Ya, tinggal mengamalkannya saja.